friendly lines. We have a bounty to collect. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja, dan diberikan rezeki yang cukup. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul. Langsung saja, ke alur ceritanya. Pada abad ke-9, sekelompok Viking yang diperintahkan oleh Asbjorn mendekati Inggris, bertujuan untuk menjarah biara-biara kaya di utara pulau. Dalam perjalanan, kapal mereka terjebak ke dalam badai dan hancur berkeping-keping di bebatuan lepas pantai Skotlandia, yaitu satu-satunya bagian dari Inggris tanpa pemukiman Viking. Di awal video, terlihat beberapa orang terdampar di pantai. Mereka terdampar di pantai ini setelah kapalnya hancur di tengah laut. Satu persatu kemudian mereka sadar dan mengumpulkan temannya yang tewas di satu tempat. Terlihat di sekelilingnya, yang ada hanya lautan dan tebing yang tinggi. Mereka tidak tahu ada di mana sekarang. Apakah di depan garis musuh atau di belakang garis sekutu? Hal pertama yang mereka pikirkan adalah keluar dari pantai ini. Karena tidak ada jalan lain, mereka terpaksa memanjat tebing yang tinggi. Di saat memanjat, Dim terjatuh namun beruntung bisa ditangkap oleh Gunnar. Tiba di atas tebing, terlihatlah daratan yang luas. Namun tidak berselang lama, dari balik semak belukar bermunculan puluhan prajurit. Ternyata kedatangan mereka diketahui oleh salah seorang prajurit. Asbjorn yang baru menyadari kalau ia kehilangan pedang, terpaksa menggunakan batu untuk menyambut prajurit Raja Duncait. Dan pertempuran dimulai. Di saat bertempur, Vali dan Dion sempat tertusuk pedang lawan. Walaupun begitu mereka tetap memenangkan pertempuran dan salah seorang prajurit melarikan diri. Vali tewas dan Bjorn terluka parah dan harus digotong agar bisa berjalan. Grim yang melihat sesuatu kemudian memanggil teman-temannya. Yang setelah didekati ternyata sebuah kereta. Untuk mengetahui apa isinya, Grim mengintip ke dalam namun tidak melihat apa-apa. Namun ketika pintu kereta dibuka, keluarlah seorang gadis cantik. Dia adalah Inghean, putri dari Raja Skotlandia, Duncait. Para prajurit yang menyerang Viking ini sebenarnya dalam perjalanan membawa putri Inghean untuk dinikahkan. Asbjorn pun menanyakan siapa dan dari mana gadis ini berasal namun dijawab dengan bahasa yang tidak mereka ketahui. Hanya saja, menurut Bjorn gadis ini berasal dari Skotlandia. Mendengar nama Skotlandia, mereka kaget, ternyata mereka sudah berlayar terlalu jauh. Bagi mereka, Skotlandia adalah daerah musuh yang harus dihindari. Apalagi menurut Bjorn, pemukiman berikutnya berjarak 2-3 hari perjalanan. Akan sangat berbahaya jika melewati daerah tersebut. Namun Jorun punya solusinya. Menurutnya, dilihat dari bros dan gaun yang dipakainya, gadis ini istimewa. Jadi, mereka tidak akan berjalan dengan tangan kosong atau dengan kata lain. Gadis ini akan jadi sandera. Asbjorn juga mengatakan kepada Lady Inghean bahwa dia akan baik-baik saja jika berperilaku baik dan akan bebas setelah keluarganya membayar uang tebusan. Mereka tidak tahu bahwa gadis ini adalah seorang putri raja. Sementara di istana Raja Duncait, perayaan pernikahan Lady Inghean dengan Lord Murdil diawali dengan menyalakan api. Namun tiba-tiba prajurit yang melarikan diri tadi masuk dan melapor kepada Raja bahwa mereka diserang oleh Viking. Dan Lady Inghean ditawan. Raja pun memanggil Bofar untuk menanyakan apa yang terjadi. Bofar adalah komandan tentara bayaran yang dibayar oleh Raja untuk membantunya melawan musuh-musuhnya. Ia sangat marah dengan prajurit ini. Bagaimana mungkin 20 prajurit terbaik Raja bisa dikalahkan oleh beberapa Viking?
Bofar belum selesai ngomong, Hyor menarik si prajurit dan membakarnya. Raja kemudian memerintahkan kepada Hyor untuk mencari Lady Inghean. Jika memungkinkan, bawa pulang ia dalam keadaan hidup. Jika tidak, ia tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar ini, Hyor menyindir raja bahwa sang putri beruntung mendapatkan seorang ayah yang bertanggung jawab. Dengan kesal, raja menjelaskan jika sampai musuh-musuhnya tahu bahwa Lady Inghean disandera Viking untuk memerasnya, maka dia khawatir para ketua klan akan memberontak melawannya. Bofar kemudian mempersiapkan pasukan terbaiknya dan berangkat malam itu juga. Pasukan ini disebut gerombolan serigala. Di tempat lain, para Viking sementara beristirahat. Suasana hening itu kemudian dipecahkan oleh suara Inghean. Dia menyuruh mereka untuk membebaskannya demi keselamatan mereka sendiri. Dia punya alasan untuk mengatakan itu. Karena dia tahu akan kekuatan pasukan ayahnya. Namun Jorun si pembangkang berpikir sebaliknya. Jika si putri dibebaskan, mereka tidak akan mendapatkan kebebasan. Di sisi lain, luka Bjorn semakin parah dan mengkhawatirkan. Oleh sebab itu mereka harus menemukan tabib. Pagi harinya, pasukan Bofar sudah sampai di lokasi kereta Tuan Puteri. Karena tidak menemukan apa-apa di sana, mereka langsung melakukan pengejaran. Di pagi hari yang sama, Viking melanjutkan perjalanan. Tujuan mereka kali ini adalah mencari tabib untuk mengobati Bjorn. Mereka kemudian sampai di sebuah desa yang sudah porak-poranda dan ditinggalkan penduduknya. Tuan Puteri yang ternyata pandai meramal ini kemudian memeriksa keadaan di sekitarnya dengan menyetuhkan tangannya ke tanah dan dia kaget karena melihat darah. Perubahan mimik wajahnya diketahui oleh Jorun dan menarik Tuan Puteri dengan kasar. Kelakuan Jorun yang tidak mematuhi perintahnya, membuat Asbjorn marah. Dia kemudian menegaskan bahwa Jorun sekarang harus mematuhi perintahnya atau boleh pergi. Perselisihan ini dimanfaatkan oleh si putri untuk melarikan diri. Namun belum jauh berlari, sebuah anak panah tiba-tiba menancap di depan hidungnya. Mereka terus melanjutkan perjalanan tiba di sebuah hutan dan berencana untuk melintasi padang rumput. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh seorang biarwan. Asbjorn kemudian memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa mereka butuh tabib untuk mengobati temannya yang terluka. Si pastor langsung memeriksa Bjorn. Inghean baru saja mengatakan bahwa ini bukan tempat yang baik. Sebelum tiba-tiba dia disandera oleh perampok dan menyuruh Viking untuk menaruh senjatanya. Demi keselamatan Tuan Puteri, Asbjorn menyuruh anggotanya untuk melepaskan senjata masing-masing, dan diikuti anak buahnya kecuali Toral. Dia tiba-tiba melepaskan panahnya dan tepat mengenai kepala si perampok. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh biarawan untuk membuktikan dirinya bahwa dia tangguh. Dia kemudian mengajak Viking ke menara miliknya tidak jauh dari situ. Di dalam menara terdapat banyak senjata yang menurut biarawan, senjata itu adalah senjata orang-orang seperti Viking yang pernah dilawannya. Dia kemudian mencoba mengobati Bjorn. Ketika tidak sengaja melihat ke arah Tuan Puteri dan memperhatikan bros yang dipakainya, dia tahu persis siapa Tuan Puteri yang mereka bawa. Kita kembali ke Bofar dan pasukannya yang sementara istirahat. Bofar dan Hyor sedang mendiskusikan Tuan Puteri. Bofar menginginkan agar Tuan Puteri dibawa hidup-hidup, namun tidak demikian dengan saudaranya, Hyor. Menurutnya, jika Tuan Puteri dibawa hidup-hidup, dia khawatir Tuan Puteri dan suaminya menggantikan tahta. Jika terjadi demikian, maka mereka tidak akan digunakan lagi. Dia bahkan menyebarkan rumor ke anak buahnya bahwa raja ingin membunuh putrinya sendiri. Kembali lagi ke menara. Asbjorn bercerita bahwa mereka telah diusir dari negerinya sendiri. Dalam perjalanan kapalnya terdampar di pantai dekat sini. Sekarang mereka mencari cara untuk ke salah satu pemukiman Viking di selatan. Si pastor kemudian bertanya apakah mereka tahu siapa putri yang mereka bawa. Kau bodoh telah menangkap Lady Inghean, putri Raja Dunchait.
Perjalanan Bofar dan pasukannya sudah sampai di hutan tempat di mana putri disandera gerombolan perampok. Hior kemudian bertanya kepada perampok apakah mereka melihat rombongan Viking yang membawa seorang putri. Si perampok yang sudah tersudut terpaksa mengiyakan dengan menceritakan seluruh pengalaman yang dialaminya barusan. Dia juga menceritakan bahwa Viking itu mungkin pergi bersama biarawan ke sebuah menara. Dia berharap setelah menjelaskan keadaan yang sebenarnya ia dibebaskan. Namun sebelum pasukan itu pergi, Bofar mengayunkan pedangnya ke arah si perampok. Di luar menara, Gunner dan teman-temannya sedang bernyanyi dan membagikan daging. Sementara di dalam, biarawan mencoba mengobati Bjorn, walaupun dia tahu semua tidak ada gunanya. Lady Inghean juga mencoba merawat Bjorn dan menghiburnya. Dengan mengatakan bahwa simpanlah tenagamu, kau akan membutuhkannya ketika pergi ke Valhalla. Oh ya, Valhalla adalah surga bagi Viking. Dan benar saja, malam harinya Bjorn meninggal dan dibakar. Tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda. Ternyata, Bofar dan pasukannya sudah sampai di tempat itu. Semua masuk ke dalam menara kecuali biarawan. Ternyata dia sudah melakukan persiapan sebelumnya. Dia melakukan ini. Sehingga Bofar dan pasukannya untuk sementara bisa ditahan. Hior kemudian memaksa seorang prajurit untuk menerobos ke dalam menara, dan prajurit tersebut berhasil masuk ke dalam menara. Dari prajurit itu, mereka berhasil mengorek keterangan bahwa mereka dikirim untuk membunuh Inghean. Inghean kaget tidak percaya, tapi kemudian biarawan menegaskan bahwa sepertinya misi prajurit itu bukan untuk menyelamatkan. Kemampuan melihat Inghean datang lagi. Itu menandakan bahwa tempat itu sudah tidak aman. Dan benar saja, bagian atas menara sudah mulai dilahap api, sebentar lagi menara akan rubuh. Mereka kemudian melarikan diri lewat jalan rahasia di bawah menara. Dengan bantuan seekor elang, mereka berhasil menemukan pintu masuk jalan rahasia. Di sisi lain, para Viking yang sudah sampai di jalan rahasia bawah tanah terus berjalan dengan bantuan biarawan. Asbjorn kemudian mulai menyelidiki pasukan yang mereka hadapi kepada Inghean. Inghean menyatakan bahwa mereka seharusnya merasa terhormat karena yang dikirim ayahnya adalah pasukan terbaik yang disebut Gerombolan Serigala. Tiba di sebuah tempat, biarawan mulai menggambar peta dan menjelaskan posisi mereka saat ini, serta jalan yang harus dilalui untuk sampai ke benteng Raja Duncait. Ia menjelaskan bahwa untuk langsung menembus benteng adalah hal yang mustahil. Karena benteng itu mempunyai sistem pertahanan berlapis. Sedangkan pilihan yang lain adalah mereka harus naik perahu dan berlayar mengelilingi benteng. Oleh sebab itu mereka harus mengambil jalur ular yaitu jalur yang biasa digunakan oleh kaum Picts. Jalur ini melintasi dataran tinggi dan berakhir di laut. Bofar dan pasukannya bisa melacak Viking dengan menggunakan kamera drone elang hitam yang terbang di angkasa. Ditambah lagi dengan jejak kaki yang ditinggalkan oleh buruannya, sehingga posisi mereka semakin dekat. Karena buru-buru, tidak sengaja pasukannya terkena ranjau darat yang dipasang oleh Viking. Anggotanya yang terluka bukannya ditolong malah dibunuh. Bofar dan pasukannya menggunakan kuda sedangkan Asbjorn jalan kaki sehingga jarak antara dua kelompok ini semakin dekat. Untungnya sebentar lagi akan sampai di air terjun. Para Viking ini memutuskan untuk berlari setelah melihat pengejarnya semakin dekat. Dengan susah payah akhirnya mereka sampai juga di air terjun. Mereka kemudian mendaki, namun Inghean disambar elang dan menyebabkan dia terjatuh. Asbjorn terpaksa turun untuk menolongnya.
came back for me. Sebelum mereka mendaki kembali, pasukan Bofar sudah tiba dan mengelilinginya. Bofar menawarkan agar Inghean diserahkan kepadanya, tapi Inghean tidak mau dan malah bersembunyi di balik Asbjorn. Tiba-tiba anak panah dan batu muncul dari atas sehingga memaksa Bofar dan pasukannya mundur dan Asbjorn punya kesempatan untuk melarikan diri. Tiba di atas, Asbjorn memerintahkan Thorald untuk berjaga sedangkan yang lain mengikutinya untuk memasang jebakan. Ia berpikir bahwa pasukan Bofar harus dihentikan atau mereka tidak bisa mencapai perahu. Malam harinya, Haldor datang untuk menggantikan Thorald berjaga, dan inilah kesalahan mereka. Bofar kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa ke puncak air terjun. Haldor yang mengantuk, tidak menyadari ada penyusup yang datang dan menusuknya dari belakang, sehingga ia tewas. Di bagian hutan yang lain tidak jauh dari situ, para Viking sementara istirahat. Inghean dan Asbjorn bercakap-cakap. Hubungan mereka kini semakin dekat. Asbjorn malah sempat berkelakar bahwa dia tidak bisa membayangkan jika Inghean jadi istri yang baik dan pendiam dan Inghean sendiri menganggapnya sebagai pujian. Walaupun jalan ke puncak sudah tidak ada yang jaga, Bofar tidak berani menambil resiko menyerang di malam hari. Mereka menunggu hingga pagi baru naik ke atas dan memasuki hutan dengan leluasa. Sementara pagi itu para Viking masih tertidur. Untungnya, Inghean punya kemampuan meramal masa depan semacam indera keenam. Dia sempat bermimpi buruk dilewati seekor serigala. Saat itu juga ia terbangun dan membangunkan yang lain. Saat terbangun, mereka panik karena pasukan Gofar sudah ada di situ, dan Haldor tidak ada. Inghean yang memegang panah sempat memanah seorang prajurit sebelum mereka melarikan diri. Teriakan prajurit itu sempat didengar oleh Gofar dan langsung melakukan pengejaran. Namun pengejaran itu sedikit terhambat karena satu persatu anak buahnya terkena jebakan. Asbjorn terus berlari sampai mereka menemukan jurang, namun di sisi yang lain ada jembatan. Di situ, Asbjorn dan Thorald memutuskan untuk memperlambat musuh sementara yang lain melintasi jembatan. Mereka akhirnya bertempur. Grim tewas dalam pertempuran ini, sedangkan Gunner jatuh ke dalam jurang namun tidak sampai tewas. Asbjorn terpaksa lari mundur tapi sebelum mencapai jembatan, ia terkena panah. Ketika ia tiba di seberang, tali jembatan diputuskan sehingga Bofar tidak bisa mengejarnya. Jurang yang dalam ini ternyata ada jalur lain untuk menyeberang, tanpa harus melewati jembatan dan ini diketahui oleh Bofar. Asbjorn dan pasukannya terus berjalan. Mereka kini tinggal berenam termasuk Inghean dan biarawan. Melihat luka yang diderita Asbjorn, Inghean menawarkan bantuannya. Dia kemudian mencabut panah dan mengoleskan tanaman herbal di tubuh Asbjorn agar tidak terinfeksi. Jarak antara mereka dan Bofar kini cukup jauh. Namun, Bofar dan pasukannya sudah juga tiba di sebuah lembah dan menemukan beberapa ekor kuda yang sementara ditinggal pemiliknya, sehingga mereka menggunakan kuda itu untuk melakukan pengejaran. Tiba di atas bukit, mereka merasa senang karena laut sudah kelihatan. Inghean kemudian terjatuh dan tidak sengaja menggunakan kembali kekuatannya untuk melihat masa depan. Dari apa yang dilihatnya, dia mengatakan bahwa mereka sudah datang dengan mengendarai kuda. Mereka akhirnya mempercepat langkahnya, namun tetap bisa disusul.
Karena sudah lelah dan tidak bisa lari lagi, mereka memutuskan untuk menunggu pengejarnya sambil mengatur strategi. No more running. Yang pertama muncul adalah Bofar, yang menenteng kepala Grim lalu melemparkannya untuk memancing kemarahan lawannya. Thorald murka dan maju menghadapi Bofar. Sementara Hyor muncul dari belakang dan sempat dipanah Inghean, namun tidak kena. Pertempuran yang menentukan nasib mereka ini pun dimulai. How many times? Bofar tewas dibunuh oleh Jorung tepat di depan saudaranya, Hyor. Pertarungan Asbjorn dan Hyor dilanjutkan kembali, bahkan sampai terguling di atas lumpur hidup. Di saat Asbjorn sudah sekarat, dia berhasil meraih potongan kayu tajam dan menusuk leher Hyor. Hyor terhisap lumpur hidup, tapi tangannya tidak melepaskan Asbjorn, sehingga mereka sama-sama tenggelam. Di saat sudah hampir mampus, tiba-tiba tangannya ditangkap oleh Inghean, dan menariknya ke atas. Asbjorn selamat, Inghean juga selamat, dan cerita pun belum selesai. Mereka yang sebelumnya berenam, kini tinggal 5. Thorald tewas setelah pertempuran. Mereka kemudian terus berjalan melintasi lembah. Setelah tiba di pantai, mereka mengira perahu yang ingin dipakai sudah terendam air laut, karena celah tempat perahu berada sudah dipenuhi air. Mereka sebenarnya sudah putus asa. Talking, let's fight them, come on! Tapi, ketika pasukan Raja Duncaik datang, Asbjorn terpaksa memberanikan diri melompat ke laut, dan dia berhasil mengambil perahu. Inghean yang tidak ingin kehilangan pasangannya, juga ikut melompat. Sedangkan Gunnar yang terus ingin bertarung, tidak mau melompat. Terpaksa dia ditarik dari belakang. Mereka semua tiba di atas perahu dengan selamat, dan meninggalkan pantai itu, dan cerita pun berakhir.